Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Aslamia bersama Mutia Arsad yang akan membahas tentang manajemen komunikasi, yaitu konsep dasar komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi. Konsep komunikasi. Yang pertama, definisi komunikasi. The Lawrence Kinsey dan Wilbur Sham tahun 1972 menyebut komunikasi sebagai proses saling berbagi informasi atau menggunakan informasi secara bersama dan pertalian antara para peserta dalam proses informasi. Selanjutnya ada komponen dasar komunikasi. Yang pertama ada pengirim pesan, kemudian ada pesan, kemudian ada saluran, dan juga ada penerima pesan, dan yang terakhir adalah output. Prinsip komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses. Komunikasi disebut proses karena berlangsung terus-menerus tanpa permulaan atau akhir dan selalu berubah-ubah. Komunikasi juga bukan suatu barang yang dapat ditangkap dengan tangan untuk diteliti. Yang kedua ada komunikasi adalah sistem. Komunikasi terdiri atas beberapa komponen dan tiap komponen mempunyai tugas masing-masing. Tugas dari setiap komponen berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan komunikasi. Yang ketiga ada komunikasi bersifat interaksi dan transaksi. Interaksi adalah saling bertukar komunikasi, misalnya satu orang berbicara kepada orang lain mengenai sesuatu, kemudian orang yang mendengarkan memberikan reaksi atau komentar terhadap sesuatu yang sedang dibicarakan. Yang keempat ada komunikasi terjadi disengaja atau tidak disengaja. Komunikasi disengaja terjadi apabila pesan yang mempunyai maksud tertentu dikirimkan kepada penerima, yang dimaksud sebaliknya. Pesan yang tidak disengaja dikirimkan atau tidak dimaksud kepada orang tertentu untuk menerima dinamakan komunikasi tidak disengaja. Selanjutnya ada model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi. Penyajian model dalam bagian ini dimaksud untuk mempermudah memahami proses komunikasi dan melihat komponen dasar yang perlu ada dalam suatu komunikasi. Model komunikasi yang pertama ada model Laswell. Model ini termasuk model komunikasi tertua yang masih digunakan untuk tujuan tertentu. Harold Laswell, Forsdale 1981 menggunakan pertanyaan yang perlu ditanyakan dijawab dalam proses komunikasi, yaitu who atau siapa, say what mengatakan apa, in which medium dalam media apa, to whom kepada siapa, and what effect apa efeknya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mutia Arsad. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. B. Model Shannon. Model ini lebih dikenal sebagai model Shannon-Weaver. Model ini berbeda dengan model Laswell mengenai istilah yang digunakan untuk tiap-tiap komponen, yaitu sebagai berikut. Pertama, sumber informasi. Kedua, transmitter. Ketiga, penyandian pesan. 4, penerima atau decoding. 5, tujuan. Dan 6, sumber gangguan. C. Model David K. Berlo. Menurut David K. Berlo, terdapat beberapa model komunikasi, yaitu model komunikasi linear, yaitu komunikasi satu arah yang biasanya individual. Kedua, model komunikasi interaksi, yaitu dengan umpan balik. Ketiga, model transaksional, yaitu meliputi sikap, kepercayaan, konsep diri, dan kemampuan berkomunikasi. 5. Ruang lingkup komunikasi. Onong Uchjana merangkum ruang lingkup komunikasi sebagai berikut. A. Bidang komunikasi. B. Sifat komunikasi. C. Tatanan komunikasi. Dan 6. Fungsi dan tujuan komunikasi menurut Effendi. Fungsi dari komunikasi yaitu A. Menyampaikan informasi. B. Mendidik. C. Menghibur. Dan D. Memengaruhi. Adapun tujuan dari komunikasi yaitu A. Perubahan sikap. B. Perubahan pendapat dan perubahan sosial. Kemudian faktor-faktor yang memengaruhi proses komunikasi. Tommy Suprapto menyebutkan 5 faktor yang memengaruhi proses komunikasi, yaitu sebagai berikut. Pertama, DH atau perbuatan. Kedua, desken atau adegan. 3, deagen atau pelaku. 4, deagensi perantara. Dan 5, depurpose atau tujuan. Kemudian proses komunikasi. Yang pertama, memahami proses komunikasi.
Proses komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan dari pengirim pesan sebagai komunikator kepada penerima sebagai komunikan. Kedua, tujuan proses komunikasi. Yang pertama, mempelajari atau mengajarkan sesuatu. Kedua, memengaruhi perilaku seseorang. Ketiga, mengungkapkan perasaan. Keempat, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. Kelima, berhubungan dengan orang lain. 6, menyelesaikan sebuah masalah. 7, menyampaikan sebuah masalah. 8, menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik. Dan terakhir, menstimulasi minat kepada diri sendiri atau orang lain. Kemudian langkah-langkah proses komunikasi. Langkah-langkah proses komunikasi diproyeksikan Tommy Suprapto. Pertama, ide atau langkah pertama komunikasi. Kedua, encoding atau mentranskripsikan ide menjadi simbol atau pemaknaan. Ketiga, pengiriman atau ide yang disampaikan kepada komunikasi melalui media. Keempat, decoding atau pemaknaan untuk memahami maksud dari suatu pesan. Dan kelima, umpan balik atau memberikan umpan balik kepada komunikasi tentang pesan yang disampaikan. Kemudian, dampak, sasaran, dan gangguan dalam proses komunikasi, yaitu yang pertama, dampak komunikasi memiliki 3 dampak menurut Tommy Suprapto, yaitu memberikan informasi, menumbuhkan perasaan tertentu, dan mengubah sikap, perilaku, dan perbuatan. Kedua, sasaran komunikasi, yaitu sasaran komunikasi yang dituju dan efek komunikasi. Ketiga, gangguan komunikasi. Dalam konteks komunikasi, gangguan adalah segala sesuatu yang menghalangi kelancaran komunikasi. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.